Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karomana bil Mustafa Muhammadin safi'ina. Ya Sayyidi salatu wassalam alaika ya Raufu ya Rahim wal ali qad usringatil hawaiju bikal huda ridho futul faraju antas musaffa musafirus fa'lana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidhnillah wangur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ughfir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah tingkat kecamatan yang kami hormati, para imam-imam jamaah yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, peserta mujahadah syariah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak remaja, kanak-kanak yang kami sayangi dan protokol yang kami taati. Perihal puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat beserta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikroman, salam bahagia, salam sejahtera kepada ahbabillahi jamingal atop minal awalihim wa akhirihim. Kami makmum pembicara terdahulu, hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah mulia yang dilimpahkan terhadap kami dalam mengisi kuliah Wahidiyah ini, sungguh kami yang fakir ngilmu ini, kami yang zalim ini, yang senantiasa berlarut-larut dalam gelimang kemaksiatan, kami mohon jangkungan doa restu hadirin wal hadirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul yang diharapkan oleh beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, sehingga apa yang kami sampaikan ini betul-betul sesuai dengan harapan beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Maka sowankan kami ke beliau Kanjeng Kiai, hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama, sholawatul wahidiyah ditaklif oleh Hadratu Syekh Arif Billah Kamil Mukamil Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Mengapa kita mengamalkan sholawatul wahidiyah? Setidak-tidaknya kita semua mendapatkan 3 keutamaan ketika kita mengamalkan sholawatul wahidiyah. Yang pertama, yakni redaksi sholawat itu tersendiri. Yang kedua, yakni kita dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, diperkenalkan dengan iman logiyah atau sampai dengan bahasa lain iman musyahadah. Yang ketiga, hadirin wal hadirat, diperkenalkan dengan adab lahir batinnya kita yang sebaik-baiknya, yakni lillah billah li rasul bil rasul lil ghos bil ghos. Dan dalam hal ini sekaligus kita diperkenalkan beliau yaitu Ghosi hada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa di dalam wahidiyah ada salah satu ajaran yakni lil ghos bil ghos. Maka perlu kita mengetahui siapakah sebenarnya beliau al-Ghaus itu. Ghaus menurut istilah artinya adalah penolong. Suatu sudah menjadi sunnatullah bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya untuk dijadikan kekasih-kekasihnya Allah, yang terkenal dengan istilah wali atau aulia Allah. Wali-walinya Allah ini banyak sekali di berbagai daerah. Wali-wali ini adalah pemimpinnya. Seperti halnya kita sebagai rakyat ada pemimpinnya, ada lurah, camat, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, klasifikasi waliullah ini diukur dari 3 perkara. Yang satu, waranginya. Yang kedua, suhudnya. Yang ketiga, li ta'atillahnya, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan klasifikasi waliullah itu yang paling tinggi, kutubul at-top, yakni sultanul aulia, yang sedunia hanya satu. Sedangkan yang paling rendah, hadirin, yakni waliullah abdal, yang jumlahnya 40. Ketika waliullah abdal ini pupus 1, maka Allah mengangkat waliullah yang berikutnya. Para wali-wali ini juga demikian, hadirin. Hanya jabatan-jabatannya saja yang memilih dan mengangkat adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncuk pimpinan wali atau rajanya wali disebut sultanul aulia. Tentang siapa orangnya para ghaus, ini ada yang diperintahkan untuk mengumumkan diri atau memproklamirkan diri kepada khalayak umum. Ada pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merahasiakannya.
hubungan batiniah dengan memperbanyak istighosah. Ini untuk mengetahui siapa Al-Ghaus atau wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Umat dapat mengetahui kepada beliau Ghaus hadza zaman radhiyallahu an, meskipun secara zahir beliau Ghaus hadza zaman radhiyallahu an tidak memberitahukan kepada halayak umum. Lalu bagaimana kita di dalam wahidiyah, hadirin wal hadirat? Menurut mu'alif sholawatullah yakni Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, sebagai guru rohani kita bersama, kita tidak harus mengetahui siapa beliau Ghausnya tersebut. Yang penting kita yakin adanya beliau Ghaus atau Sultanul Aulia yang menolong dan melindungi kita semua, senantiasa membimbing kita. Kita harus selalu berhubungan dan beraudiensi dengan beliau sebagaimana kita harus selalu berhubungan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ghaus adalah wakilnya atau naibu Rasul, wakilnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ghaus memiliki nadrah yang dipancarkan untuk membimbing umat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat menembus seluruh dunia. Orang yang secara zahir bertempat dekat dengan beliau belum tentu dekat atau lebih banyak mendapatkan nadrah dibandingkan dengan orang yang bertempat jauh dari beliau. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Resikonya besar sekali ketika Al-Ghaus itu menampakkan diri. Seperti halnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika memproklamirkan diri sebagai Ghaus atau Sultanul Aulia. Ribuan jamaahnya, ribuan pengikutnya serta-merta meninggalkan beliau. Yang istiqomah hanya 7. Sedangkan yang mendapatkan ru'yatus sholihah bahwa beliau Sultanul Aulia sebagai Ghaus atau bahwa beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Al-Ghaus hanya 1. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui beliau-beliau Ghaus-Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu, diantaranya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Syekh Abil Asadali radhiyallahu anhu yang memiliki tarekat Qadariyah, Syekh Banuni An-Naqsabandi yang memiliki tarekat Naqsabandiyah. Jadi Sultan Aulia atau Ghaus itu bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Setiap zaman ada Mbah Yai Haji Abdul Majid Makruh Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu adalah Ghaus fi zamanihi yang membimbing umat dengan amalan sholawatul wahidiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ghaus secara batiniah sebagaimana diterangkan dalam kitab Jami'ul Usul hal 41. Qalbuhu yatufullahu daiman lahu sirra yasri fil alamina kama yasri ruhu fil jasadi aw kama yasril ma'u fil jasadi wa huwa hamlu humumi ahli dunya. Jami'ul Usul 41, yang artinya hatinya Ghaus itu senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Beliau memiliki syirri yang dapat menerobos ke seluruh alam semesta, seperti meratanya roh di dalam jasad atau seperti memeremesnya air di dalam perpohonan. Beliau memperhatikan kesusahan dan kesulitan ahli dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengaji dawuh tersebut, maka beliau Ghaus nanti membiarkan dan memperhatikan penduduk dunia ini. Seandainya tidak ada
Gaus yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dunia ini, maka Allah sudah menghancurkan dunia ini. Sebagaimana dawuh di dalam kitab Taqribul Usul hal ketiga, Lola yusibuhu yusbihu wahidu zamani yatawajjahu ilallahi fi akhiril kholaqi lafaja'ahum amrullahi fa'ahlakum. Taqribul Usul 53. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa audensi kepada beliau Gaus hadal zaman, ke beliau mu'alif sholawatul wahidiyah, ke beliau Kanjeng Kiai Kanjeng Romo Qaddasallahu sirra radhiyallahu anhu, ke beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fiqi radhiyallahu anhu. Kita tawaju ke beliau, matur kepada beliau. Hadirin wal hadirat, temani kami Kanjeng Bayai, temani kami Kanjeng Romo, temani kami Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala salah dan khilaf, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ashabu tarbiyatan wa minal ghausi hadza zaman radhiyallahu an. An-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.